Saya punya istri 3. Sampai segitu. Ada yang tua, ada yang muda. Engkau pilih mana istri saya yang kau suka, nanti saya ceraikan. Setelah habis iddahnya kau nikahi. Itu tawaran saat. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku, saya hijrah bukan untuk itu. Saya hijrah karena Allah. Kalau engkau ingin menolong saya, ya saya ke pasar sajalah. Engkau tunjukkan mana pasar tuh, ya sudah saya ke pasar. Berapapun harganya tidak akan kujual, kata orang Yahudi itu. Orang Madinah memang tergantung mana dengan sumur tuh, Ibu. Sehingga keuntungan orang Yahudi yang pemilik sumur itu tidak tanggung banyaknya lah, Ibu. Beginilah kata Utsman. Kita 50-50. Saya beli ini sumur separuh. Berapapun harganya saya beli. Jual separuh sahamnya. Nanti 4 hari engkau ambil, engkau jual 4 hari. 3 hari dijual seperti harga biasa. Pas hari giliran Utsman gratis. Pas hari Utsman gratis. Maka orang Madinah tidak mau beli air sumur lagi, menunggu hari gratis. Kenapa misionaris itu bisa bertahan berpuluh-puluh tahun di daerah terpencil? Itu ceritanya ada di Medan tuh, Nomonsen, ya Pak. Itu kan misionaris tuh, Pak. Sampai mati tidak pulang ke Jerman. Ya. Dia lebih Batak dari orang Batak. Kenapa misionaris itu bisa begitu, Pak? Karena gereja itu, pengusaha-pengusaha itu membiayai hidup mereka dan keluarga mereka full. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam Sirah Nabawiyah. Kita baru sampai pada hijrahnya Nabi ke Madinah. Sesampainya Nabi di Madinah, ada 4 pilar yang dibangun Nabi. Ada pondasi agama atau spiritual, di mana Nabi membangun masjid, ya, Masjid Nabawi. Itu sudah kita bahas, ya, yang pertama itu. Lalu yang kedua ada pondasi ekonomi, di mana Nabi membangun pasar, dan pondasi sosial mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, dan pondasi politik dengan membangun kesepakatan antara semua penghuni entitas yang ada di kota Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu menjadi konstitusi negara Madinah. Nah, kita akan melanjutkan bagian yang kedua yang dibangun Nabi begitu sampai di Madinah setelah masjid adalah bina usuk. Nabi membangun pasar. Jadi pasar itu dibangun Nabi di samping Masjid Nabawi. Jadi pasar itu dekat masjid itu. Sampai sekarang pasar itu masih ada, Pak Ibu, ya. Itu pasar yang dibangun sejak masa Nabi di samping Masjid Nabawi itu. Nah, kenapa pasar itu dibangun di samping masjid? Kenapa tidak jauh dari masjid dibangun pasar? Kenapa di samping masjid? Satu, agar Nabi mudah setiap hari mengontrol pasar. Karena rumah Nabi di samping masjid. Jadi Nabi itu setiap hari berjalan di pasar-pasar itu. Memastikan tidak ada di pasar itu terjadi kezaliman. Karena di Madinah secara ekonomi itu sudah berabad-abad dikuasai oleh Yahudi dengan sistem riba. Bapak Ibu kalau baca surat An-Nisa itu ayat 160 sampai 161, di antara kezaliman orang Yahudi yang paling hebat kata Allah, bahkan sampai hari ini kezaliman yang berlaku, wa akhzihimur riba. Merekalah yang menciptakan sistem riba. Jadi di Madinah itu, Bapak Ibu, penduduk Madinah itu tidak punya pilihan kecuali ikut sistem Yahudi yang riba merajalela. Nah, karena itu Nabi ingin menghapus sistem ini dengan menciptakan sistem baru di pasar yang dibangun Nabi itu. Sehingga umat Islam penduduk Madinah tidak ada lagi kontak dengan
sistem Yahudi. Di pasar Madinah itu hanya boleh kalau tidak mudarabah bagi hasil atau murabahah. Ya, jual beli dengan keuntungan. Lain daripada itu Nabi ya akan razia di pasar-pasar. Sehingga dengan sendirinya Ibu orang-orang Yahudi ini kalah ya secara ekonomi karena dominannya penduduk Madinah itu orang-orang Islam, orang-orang Arab. Yang orang Yahudi sebenarnya secara ekonomi tergantung kepada mereka. Tapi selama ini mereka menguasai kelompok mayoritas itu. Nabi ciptakan sistem baru. Di pasar itu tidak boleh lagi ada riba. Nabi jalan di pasar-pasar itu. Nah, jadi kadang-kadang begini Pak Ibu. Kita ini tidak bisa ya hanya mengatakan haram, haram, haram. Tapi ciptakan sistem yang bisa menandingi itu. Itu cara Nabi berdakwah Pak. Kita melarang musik. Musik haram, musik haram. Orang suka musik banyak. Baralik tak pakai musik baca rupa Ibu. Contoh saya. Ciptakan musik yang tak haram. Itu adalah kasidah, ada gambus. Minimal orang punya pilihan. Tak ke organ tunggal je orang lo. Kan? Ini wan tak memberikan pilihan. Pi mengatakan musik haram. Pi organ saya yang adonya. Itu orang kasih tujuannya. Begitu cara berdakwah tu Ibu. Kita katakan bang haram, itu riba. Tapi tidak ada sistem yang kita ciptakan untuk melawan itu. Nabi tidak. Kalau dikatakan ini haram, ini sistem yang benar nih. Di pasar Madinah itu diciptakan sistem bisnis yang sesuai dengan syariat. Itu maka di dekat masjid supaya Nabi gampang mengontrol itu pasar. Jadi pejabat-pejabat kita tuh masuk ke pasar tuh Pak. Ya itu. Memang perlu pejabat kau masuk pasar. Supaya ndak bak katu tengkulak je pasar tu Pak Ibu. Itu ada aturan dulu zaman Pak Harto, itu setiap hari itu Pak Harmoko mengumumkan harago cabai rawit, bawang merah, bawang putih ndak. Tiap hari Pak. Ndak boleh pasar ko dikuasai kelompok tertentu. Negara harus hadir di pasar tu Pak. Kalau ndak mau dikini Pak harago lado ndak tanggung-tanggungnya. Ya tu. Tiba-tiba beku sehancur-hancurnya haragonya Pak. Jadi tidak ada stabilitas harga karena negara tidak hadir dalam urusan pasar. Dan Nabi hadir di pasar itu Pak. Nabi yang mengendalikan harga itu. Oh terlalu mahal tidak bisa. Harus standar harga itu semua. Jadi memang negara itu memang begitu dibentuk Pak. Memang dulu Pak Harmoko kan remeh-temeh kerja Pak. Masuk harago bawang kan diumumkan. Tapi seluruh Indonesia harago ko standar. Yang di luar tuh ada petugas masuk pasar tangkap. Itu. Sehingga tidak dimainkan rakyat ko oleh orang-orang yang punya modal loh Pak Ibu. Dan petani ko terurus haragonya kalau panennya standar harago Pak. Dulu kan tidak ada menciak-ciak petani model kini loh Pak. Kalau kini ko petani lado kadang galaknya Pak. Sebentar lagi menangin itu. Harago ladam lado sama-sama Pak. Itu. Tiba-tiba harago turun seturun-turunnya Pak. Sehingga untuk modal sedap balik. Kenapa negara tidak hadir dalam urusan pasar? Itu Nabi kenapa dibangun pasar dekat masjid? Karena dekat rumah Nabi. Supaya Nabi itu di pasar-pasar itu hadir. Setiap hari Nabi hadir di pasar itu. Ya, mengendalikan harga, melihat ada tidak kecurangan, yang tidak mengerti urusan muamalah, jual beli, diusir di pasar itu. Belajar dulu. Tidak boleh jadi pedagang kalau tidak mengerti urusan ya jual beli. Nah yang kedua, kenapa pasar di samping masjid? Supaya orang tidak sibuk dengan pasar dari pagi sampai malam. Dulu kan tidak ada mic, ya Pak. Makanya di samping masjid supaya azan baduan ke pasar tu Pak. Itu makanya Bilal bin Rabah tu kalau azan dalam sebuah hadis itu tidak azan mudia muazin awak di masjid lah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak betul azannya lah Pak. Tagak maduk ke pasar tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu azan Bilal tu Pak. Bari arian suk kida malengah-lengah Jibril apa si Bilal tu azannya tu. Tak lurus je kepalanya ke muka lah Pak. Ya, kenapa semua yang di pasar tu diteriaki? Itu makanya kata Allah izanu diyalis salati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Itu hadis tu ayat tu begitu tu. Al-Jum'ah ayat 9 itu. Bila datang seruan azan, maka bersegeralah menuju Allah, tinggalkan semua bisnismu. Karena memang pasar itu di samping masjid. Ya, diteriaki oleh Bilal tu. Semua isi pasar tu diteriaki dengan azan tadi. Lari semua ke masjid. Kalau jauh di masjid, pasar tentu tak bisa lah Pak. Dah terdengar azan ni lah. Tu orang sibuk saja di pagi sampai sore. Itu kenapa pasar itu dibangun
di samping masjid. Dan itulah kenapa ada kasus di ayat yang ke-11 surat Al-Jumu'ah itu, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Pada suatu ketika Nabi sedang berkhutbah hari Jumat, datanglah itu barang dari Syam. Barang yang dibutuhkan mana? Harga terjangkau. Maka yang sedang mendengar khutbah lah berlarian ke pasar itu. Maka mereka meninggalkan Nabi sedang berkhutbah. Tidak tinggal lagi kecuali hanya 12 orang. Tapi Nabi terus berkhutbah sampai selesai, dan itulah yang menjadi dalil ya, syarat khutbah minimal 12 orang. Itu dalam hadis itu. Ya, dalam cerita itu disebutkan yang mendengarkan khutbah Nabi hanya ya 12 orang saja. Maka turun ayat yang surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11 itu. Ya, itu ceritanya. Jadi itu kenapa alasannya Nabi bangun pasar di samping masjid. Supaya Nabi hadir sebagai kepala negara di pasar itu setiap hari, mengendalikan harga di pasar, melihat apa ada kecurangan atau tidak, di samping agar penghuni pasar tidak sibuk dari pagi sampai malam dengan urusan pasarnya. Karena kata Nabi, Bapak Ibu, seburuk-buruk tempat itu pasar. Jangan kamu jadi orang pertama yang masuk pasar, dan jangan jadi orang terakhir yang keluar pasar. Karena tidak ada tempat yang paling buruk kecuali pasar. Di pasar tuh banyak kebohongan, kecurangan, penipuan. Di situ pasar tuh kumpul tuh. Itu maka ibu-ibu dulu tidak boleh ke pasar. Tidak boleh ibu ke pasar. Kalau ibu ke pasar, bertambah fitnahnya pasar tuh. Ya tuh. Maka dulu tuh Pak, yang ke pasar tuh sahabat itu laki-laki. Nah, membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga tuh laki-laki Pak. Tidak perempuan membeli loh Pak, laki-laki. Ya tuh. Di awak kini kalau laki-laki ke pasar, kita takut orang rumah Pak. Padahal tidak ada urusan takut orang rumah Pak. Karena kalau laki-laki ke pasar, satu, nya capek. Nya punya nyobali dapat, nak nyobali langsung Pak. Kalau ibu ke pasar, sadu orang menggali yang tanya lo. Enak. Oh, kembali tomat, arago tomat kok beda-beda 500 nya Pak. Tapi sadu orang menggali tomatnya tanya lo. Tu nya balik lo ke tapik pertama tadi balik. Tu penyakit ibu-ibu tu. Tu makanya ibu-ibu kalau ke pasar kami malih mengawani ibu. Latih kami berjalan. Inyo mencari harga 500 rupiah nya Pak, tapi tapak terompa yang tipi dia pikir tu. Itu penyakit, itu makanya fitnah pasar tu gadang kalau ibu-ibu ke masuk pasar. Nyo tanya sadu orang tu. Makanya kalau wak kecen, wak bu bali saya lah ikut lah, kecen tanya lah lu harga, aku boleh bali capek-capek saya. Itu. Itu makanya awak kalau pergi belanja ke pasar Pak, awak kan main capek saya Pak. Asal nampak bali lah, asal nampak bali lah. Beko tiba di rumah awak sering di rumah, barang aku bali kan. Mualih, ikut mualih, kok bisa 7.000 kau caknya itu. Karena ibu-ibu kalau membali itu tak tanggung turunnya tawarnya loh Pak. Kalau kecil pedagang harganya 20 nya bisa ambil 7.000 ikut tu Pak. Ya tu. Ini mana lama urusan ibu ke pasar tu, makanya fitnah pasar tu banyak ibu-ibu kalau buat di situ bertambah fitnahnya. Ya. Apalagi ibu-ibu kalau belanja nyo merayu pedagang tu Pak. Ya kan? Ya, yolah Pak, ya bisa lah ya. Itu tu tak boleh tu ibu. Tak boleh tu. Ya tu. Cuba lah dengar ibu-ibu kau Pak. Kau dak nyo rayu-rayu pedagang tu Pak. Ya tu. Sehingga pedagang kau lali tak mendengar ibu kau. Laki-laki kan tak ada tu lah. Maka pasar itu tempat yang paling buruk kata Nabi. Jangan jadi orang pertama yang masuk pasar. Nah, maka pasar didekatkan dengan masjid agar tidak menjadi tempat yang paling buruk tadi. Makanya kata Allah, ketika kamu sudah mendengar panggilan azan, bersegeralah ke sana, ke masjid. Fa iza qadaitumus shalah fa iza qudiyatis shalah, bila sudah selesai salat fantashiru fil ard. Bolehlah kamu masuk pasar lagi, tapi wazkurullah, tetap ingat Allah di pasar itu ya. Itu perintahnya begitu tuh. Ya, wa batagu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Di pasar tu tetap berzikir ya, tetap ingat Allah di pasar tu. Sebab orang los di pasar tu Pak, banyak maksiat di pasar tu. Nah, baru kata Allah la'allakum tuflihun. Kalau begitu kamu berbisnis, kamu beruntung. Dengar azan lari dulu,
Makanya di pasar Napo tuh Pak, Madinah tuh katanya, tak tahu sekarang Pak ceritanya, itu kalau sudah azan berkumandang, itu semua pedagang hilang. Barang-barang tak ada yang batu tuit Pak. Babuka saja. Dan tak ada yang hilang. Tak pernah hilang sejak masa Nabi begitu. Kenapa? Itu pengaruh dakik masjid tadi. Orang merasa takut kepada Allah tuh muncul semua isi pasar tuh. Kalau di awal apa? Tinggal barang, yo meja-meja nyangkit begitu Pak. Nak barang hilang Pak, yo meja-meja tu hilang begitu. Ya tu. Kenapa? Ya karena pasar kita tidak dibangun atas dasar ketakwaan. Pasar Madinah itu dibangun atas dasar takwa. Asal muasal pembangunan itu untuk umat ini sesuai dengan aturan agama hidupnya. Maka didekatkan dengan pasar. Memang begitulah negara itu harusnya hadir Pak. Sebenarnya di setiap pasar itu harus dibikin masjid di tengah tuh Pak. Masjid besar. Udah waktu kan ada masjid takwa tuh. Nah, kalau bisa di tengah pasar tuh Pak. Sehingga itu suara panggilan azan tuh ke seluruh si pasar tuh tetangga, sehingga orang berlarian ke masjid. Ketika waktu azan memang harusnya begitu negara. Tapi baaleh ya ta. Alun bisa seperti itu Pak. Nah, itu yang dibangun Nabi itu masjid apa? Di samping masjid itu ada pasar. Yang ketiga yang dilakukan Nabi itu al-ukhuwah bainal muslimin, mempersaudarakan antara orang-orang Islam. Karena begini Pak Ibu, mereka yang hijrah, yang muhajirin, itu meninggalkan semua kekayaan mereka, harta mereka, rumah mereka, keluarga mereka, semua tinggal di Makkah dan diambil oleh orang yang tinggal di Makkah. Konsekuensi hijrah begitu. Siapapun yang hijrah ke Madinah, harta mereka dirampas, diambil. Berpuluh-puluh tahun mereka mencari uang, berbisnis di Makkah itu hilang seketika karena hijrah. Itu kenapa kata Allah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Itu kenapa mereka berhijrah itu mengorbankan harta dan nyawa. Bakok berhijrah mengorbankan harta, karena harta mereka diambil di Makkah. Tak ada harta lagi itu Pak. Siapa yang hijrah, konsekuensi hijrah itu kehilangan harta semua. Karena penduduk Makkah yang kafir Quraisy langsung merampas harta yang ditinggalkan itu, dijadikan milik mereka itu. Mereka yang hijrah ke Madinah itu tidak ada lagi aset mereka, habis semua. Coba bayangkan 10 hari atau 12 hari dari Makkah ke Madinah berjalan, apa harta yang bisa dibawa Pak? Berjalan pun tengah malam, lari tengah malam, tidak ada harta yang dibawa. Kalau sekarang mungkin lari joto, jobus mungkin bisa. Dulu lari berjalan kaki Pak Ibu, bara harta kata bawanya tuh, habis harta semua. Sampai di Madinah mereka tidak ada yang memiliki harta lagi. Bahkan ada yang tidurnya di Masjid Nabawi itu yang disebut dengan Ahlus Suffah itu. Mereka tidur di Masjid Nabawi itu, tidak ada harta, tidak ada rumah. Nah, oleh Nabi dipersaudarakanlah antara Muhajirin dan Ansar, dijadikan mereka seperti saudara kandung, supaya mereka saling memperhatikan satu dengan lain. Dipersaudarakan. Dalam sebuah riwayat yang saya disebutkan, misalnya Bapak Ibu, Faja'ala Ja'far ibnu Abi Talib wa Mu'az bin Jabal akhawain. Jadi Ja'far dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal seperti saudara kandung. Lalu Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zubair. Lalu Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik. Lalu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dan seterusnya. Semua orang-orang yang hijrah sampai di Madinah punya saudara kandung walaupun tidak seibu sebapak. Makanya kalau kita baca sejarah Pak, bagaimana mereka yang dipersaudarakan Nabi ini, misalnya Sa'ad bin Rabi' ini populer Pak. Cerita Sa'ad bin Rabi' dengan saudaranya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kan orang kaya di Makkah Pak. Pergi ke Madinah tidak ada, bawa baju di badan saja tuh. Bawa baju di badan saja. Lalu kata Sa'ad bin Rabi' setelah menjadi saudaranya Abdurrahman, saudaraku, saya punya kebun ada 5, ada 6. Engkau pilih saja kebun yang mana kau mau ambil. Berapa kau mau ambil. Kau tunjuk saja kebun yang kau suka ambil. Rumah saya ini ada beberapa kamar. Engkau pilih kamar yang paling kau sukai di kamar rumah ini. Ambil. Itu milikmu kamar ini. Saya punya istri 3. Sampai segitu. Ada yang tua, ada yang muda. Engkau pilih mana istri saya yang kau suka. Nanti saya ceraikan.
Setelah habis iddahnya kau nikahi. Itu tawaran saat. Begitu persaudaraan tuh. Ya, kalau itu kan boleh kalau istrinya mau yang ini diceraikan, nanti habis iddah nikahi, dan itu boleh saja. Ya, itu boleh. Ya, itu. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku, saya hijrah bukan untuk itu. Saya hijrah karena Allah. Kalau engkau ingin menolong saya, ya saya ke pasar sajalah. Engkau tunjukkan mana pasar itu, ya sudah saya ke pasar. Maka diambil barang orang di pasar itu, dijualkan, apa nama itu, bagi hasil tuh, dijual beli non tunai dulu, nyobali barang orang kau, tapi non tunai, itu nyojuan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, korong katanya setahun atau 2 tahun kemudian Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang terkaya di Madinah. Tuh otak bisnisnya Pak. Hanya dengan modal ya tahu jalan ke pasar saja. Nah, begitu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Ya, yang tadi enggak, tawaran-tawaran saudaranya ditolaknya, enggak usah. Ya kan? Sampai tawaran istri pun ditolaknya juga. Ya kan? Nah, kalau dia bodawa apa ditawari, aduh istri ambo 3 nerancak, aduh mudo, aduh entu, aduh. Awan mau pilih itu Pak. Mudo lah dia. Kalau Abdurrahman bin Auf enggak begitu Pak. Karena mereka hijrah itu karena Allah semua, bukan cari untung dunia. Itu makanya banyak orang-orang yang hijrah itu Pak Ibu, walaupun sudah punya saudara, mereka tetap tidurnya di Masjid Nabawi. Mereka tidak mau membebani saudara mereka yang oleh Nabi sudah dijadikan saudara. Bahkan seperti saudara kandung, mereka saling mewarisi. Kalau mati yang Ansar ini, orang Muhajirin jadi ahli waris. Begitu sistem dibuat Nabi itu. Kalau mati yang Ansar, Muhajirin ini yang jadi ahli waris. Kalau mati yang Muhajirin, yang Ansar jadi ahli waris. Sampai turun nanti surat Al-Anfal ayat 75. Baru dihapus sistem itu. Ya, kata Allah, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Yang boleh jadi ahli waris yang ulul arham, yang satu rahim saja. Maka turunnya surah Al-Anfal ayat 75 ini, karena sebelum ayat ini turun, Nabi mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin seperti saudara kandung. Hingga kalau salah satunya mati, yang lain mewarisi harta yang mati. Walaupun mereka tidak serahim. Dan itu berlangsung sekian lama. Sampai turun surat ini. Al-Anfal ayat 75. Yang berhak menjadi ahli waris, kata Allah, hanya ulul arham saja. Yang satu rahim. Artinya yang punya ikatan darah. Ya, yang tidak ada ikatan darah, tidak boleh jadi ahli waris. Walaupun Nabi mempersaudarakan. Maka dinasahlah hukum itu oleh ayat ini. Begitu hebatnya persaudaraan itu yang diciptakan. Tapi sebahagian tidak memberbani saudaranya pula. Mentang-mentang saudaranya baik, yang menawarkan segalanya, orang-orang Makkah pun beradab yang hijrah. Tidak mau mereka. Yang sebahagian tidak memilih bisnis. Kalau Abdurrahman bin Auf memilih bisnis, Abu Bakar memilih bisnis, Utsman memilih bisnis, Zubair memilih bisnis. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak memilih bisnis. Seperti Abu Hurairah tidak memilih bisnis dia, ya, Ibnu Umar tidak memilih bisnis dia, tapi dia memilih ikut Nabi saja. Kemana Nabi pergi mereka jalan, kemana Nabi pergi mereka, untuk mendengarkan hadis dan melihat perilaku Nabi, menceritakan kepada sahabat yang lain. Maka orang-orang seperti Ibnu Umar, seperti itu Abu Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena mereka tidak sibuk ke pasar. Makanya Abdurrahman bin Auf tidak banyak meriwayatkan hadis. Tidak banyak. Utsman tidak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Mereka sibuk bisnis. Tapi bisnis mereka untuk membacking dakwah Nabi. Nah, masing-masing punya kepentingan dengan dakwah. Utsman bin Affan tuh makanya ada sumur milik orang Yahudi. Itu selama ini orang-orang Islam tergantung dengan sumur milik orang Yahudi itu. Haragu yang kalama denyo, jadi sumurnya punya cie. Maka Utsman pintar. Ditawar, ini sumur mau dijual enggak? Saya beli berapapun harganya. Enggak mau orang Yahudi itu Pak. Enggak. Ini monopoli Pak. Ini punya sumurnya surangnya. Enggak mau dia jual berapapun harganya, enggak akan kujual, kata orang Yahudi itu. Orang Madinah memang tergantung banget dengan sumur itu Pak Ibu. Sehingga keuntungan orang Yahudi yang pemilik sumur itu enggak tanggung banyaknya lah Pak Ibu. Beginilah kata Utsman. Kita 50-50. Saya beli ini sumur separuh. Berapapun harganya saya beli, jual separuh sahamnya.
Nanti 4 hari engkau ambil, engkau jual 4 hari, 3 hari saya. Kata Utsman begitu. 3 hari itu saya yang jual, 4 hari engkau yang jual. Ganti-gantian kita. Senin engkau, Selasa saya, Rabu engkau, Kamis saya. Kecok orang hukum mantap kok, tawarin aja. Awak tak kehilangan aset, awak ada tak? Awak masih punya aset separuh. Saham masih ada separuh. Dijual lah saham semua kau separuh Kak Utsman. Dijual lah. Dengan awak dapat keuntungan besar di penjualan saham kau, semua tetapnya dibalik orang. Sampai hari itu seminggu. Orang-orang Yahudi kan lucu tu Pak Ibu. Oh yalah, dijual lah semua kau dengan harga mahal, sahamnya separuh. Oleh Utsman dibeli, sepakat. Dah, milik Utsman saham separuh. Orang Yahudi separuh. 3 hari Utsman, 4 hari Yahudi. Yahudi giliran dia dijual seperti harga biasa. Pas hari giliran Utsman gratis. Pas hari Utsman gratis. Maka orang Madinah tidak mau beli sahih sumur lagi, menunggu hari gratis. Hari besok ada penjualan, orang tidak mau beli, ditunggu hari besoknya lagi gratis. Hari besok kosong lagi penjualan, hari besoknya ramai lagi, itu kan gratis. Kan orang awak kan jatuh kancang kaperai dari dulu. Asal perai kok ramai langsung kok. Itu. Walaupun tidak lama tapi asal perai itu ya, perai yang kok. Maka orang Yahudi kehilangan akal. Macet bisnisnya. Malah tidak loh, giliran hari menjual kosong orang. Giliran hari Utsman sepadik-padiknya orangnya gratis. Sekian lama orang Yahudi kula pusing kepalanya ba acaranya kok. Lah diturunkan harga air kok. Tetap dia tak ada orang balik. Orang menunggu nemperai dulu. Keceknya terakhir dia panggil Ustaz Utsman, ang balik dia sadoleh. Itulah kenapa sekarang ada sumur Utsman di Madinah itu. Itu ceritanya tuh. Ya. Kenapa? Karena memang begitu para sahabat yang berbisnis, mereka untuk Islam. Mereka memang tidak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, seperti Muaz bin Jabal, seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Umar. Mereka tidak meriwayatkan hadis, tapi bisnis mereka semua untuk membacking dakwah Nabi. Ya, Nabi mau berdakwah, Nabi ya ada sahabat yang diperbudak, masih diperbudak, dimerdekakan, itu sahabat yang kaya-kaya tuh. Jadi memang dari dulu Pak Ibu, backing dakwah itu memang ya para pengusaha. Dakwah ini bisa bagus Pak kalau pengusaha di Bali itu. Kalau ambo berdakwah Pak Ibu, ngecek mudiku pandainya ha. Ya toh. Tidak banyak orang berubah yang boleh Pak Ibu. Ambo mengecek saja. Tapi coba ada bisnis di belakang ambo. Bikin sekolah, ambo tunjukkan cara sebagaimana Islamnya itu sekolah. Itu pasti bagus. Dibangun makanya Pak Ibu, kalau membangun masjid, kalau ustaz tak sudah loh Pak Ibu. Ya toh. Tidak ada pitinya lah. Cuma pengusaha, agak langsung masjid kadang. Betul? Jadi memang pengusaha jo ulama ku harus sinergi, Pak Ibu. Ya, ulama mengurus spiritual umat, pengusaha mengurus itu perut umat. Ya, memang itu penting tuh Pak. Itu makanya di Masjid Nabi itu dibangun pasar, sahabat-sahabat yang hobi bisnis masuk pasar, kuasai ekonomi itu. Ya, tapi tujuannya semua untuk membangun Islam. Ya, Pak. Dan dulu kan ada siapa tuh Pak yang bangun pesantren di Padang Panjang, Pak Irfanda Abidin ya. Itu model-model orang tuh perlu kita tuh Pak, model Pak Irfanda Abidin almarhum ya. Pengusaha-pengusaha yang seperti beliau itu kita butuh tuh Pak. Ya, yang kekayaannya itu untuk membangun Islam. Ya, dibangun sekolah-sekolah Islam, dibangun masjid, dibangun ya panti-panti, semuanya untuk Islam. Ustadz-ustadz tuh misionaris. Bapak Ibu, kenapa misionaris itu bisa bertahan berpuluh-puluh tahun di daerah terpencil? Itu ceritanya ada di Medan tuh Nomonsen, ya Pak. Itu kan misionaris tuh Pak. Sampai mati tidak pulang ke Jerman. Ya. Dia lebih Batak dari orang Batak. Kenapa misionaris itu bisa begitu Pak? Karena gereja itu, pengusaha-pengusaha itu membiayai hidup mereka dan keluarga mereka full. Baca, itu dengar cerita Yahya Waloni ketika jadi pendeta. Yo mewah hidup juru dakwah mereka tuh Pak. Siapa yang bisa menjadi? Itu pengusaha mereka. Awak enggak Pak, Ustadz awak. Kamu mentawai seminggu taluknya Pak.
Orang rumah nak makan, teleponnya pulang, dah ada kena makan lah, jangan pulang ya. Celah kalau apa yang berdakwahkan mentawai anak isi dijamin, sekolahnya, makannya, rumahnya semua dijamin. Pasti ustaz-ustaz kau betah pergi berdakwah tu Pak, mencari pengikut baru tu. Nah ini yang dicontohkan Nabi Bapak Ibu. Jadi sebagian sahabat memang ke pasar. Maka kata Allah fantashiru, masuk pasar. Yang sebagian ikut Nabi. Nah dari yang belajar inilah kita tahu hadis-hadis seperti sekarang. Semuanya masuk surga. Dan kata Allah mereka akan dipuji sebagai as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal mukarrabun. Mereka masuk surga tu kelompok awal, kloter 1 tanpa hisab. Ya. Makanya kalau ada hadis Nabi yang mengatakan orang kaya terlambat masuk surga dari orang miskin, itu orang kaya yang lengah. Orang kaya yang sibuk dengan kekayaannya tapi lupa dengan perjuangannya. Kalau orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, tidak masuk yang itu hadis itu. Memang benar hadisnya itu. Bahwa orang kaya terlambat 500 tahun masuk surga. Tapi mereka yang seperti Utsman, seperti Abdurrahman itu as-sabiqun as-sabiqun kata Allah. Ya. Sullatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Mereka yang pertama itu yang masuk Islam, yang masuk surga tanpa hisab itu. Cepat maksudnya itu. Kaya mereka, kaya. Cuman kekayaannya untuk membela agama Allah. Nah, itu yang dibangun Nabi ya ketika sampai di Madinah. Pasar dan mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Nah, yang ketiga ada piagam Madinah. Nah, jadi piagam Madinah ini Ibu berisi kesepakatan antara seluruh penduduk Madinah, Islam, Yahudi, Nasrani. Cuman yang paling diikat itu orang Yahudi. Karena orang Nasrani tidak macam-macam dengan umat Islam. Yang memusuhi umat Islam itu Yahudi. Kalau Nasrani tidak, mereka tidak memusuhi Islam. Yahudi yang memusuhi Islam. Itu makanya mereka perlu ada kesepakatan, ada 13 poin kesepakatan itu dengan orang Yahudi. Ada 3 suku Yahudi yang besar, ada Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Nah, nanti Bani Quraizah ini diusir karena melanggar kesepakatan. Seluruh penduduk Madinah sepakat menjaga kota Madinah dari serangan lawan. Nah, Bani Quraizah bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy yang suku-suku yang memusuhi Islam untuk memerangi umat Islam. Maka mereka diusir. Jadi memang kalau ada yang melanggar kesepakatan, memang begitu. Yang melanggar konstitusi itu namanya buah, kelompok pemberontak. Pemberontak itu usir kalau tidak bunuh. Memang begitu aturan negara Pak. Kalau sudah ada kita bersepakat dalam sebuah negara, ada kesepakatan bersama, ada kelompok yang membangkang, kelompok yang tidak patuh kepada kesepakatan, bunuh atau usir. Itu namanya buah pemberontak, separatis. Kelompok separatis itu harus dibunuh atau diusir. Dan Nabi pernah mencontohkan itu kepada Bani Quraizah. Nah, itulah Bapak Ibu ya, yang dilakukan Nabi ketika sampai di Madinah. Nanti kita akan lihat perang pertama, perang Badar. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Begitu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah ya, cukuplah begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.